dalam doa ini Rasul mengisyaratkan beberapa prinsip penting, beberapa kaidah penting kalau kita pengen ketemu yang namanya kedamaian sejati. Kan itu beriringan dengan pertolongan Allah. Nggak akan ketemu dada yang lapang, solusi jalan keluar, kalau telunjuk kita masih nunjuk pihak lain. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita hari ini, saya berharap sampai mau aja udah bagus tuh. Ya. Tapi kita butuh latihan setelah ini sampai kita mampu. Amal-amal soleh yang kita lakukan itu bentuk latihan kita sampai kita mampu. Nah, lalu bagaimana Mas caranya untuk bisa menumbuhkan jiwa yang tenang tadi, nafs al-mutmainnah, kedamaian yang sejati? Teorinya banyak, Bu. Bidang saya itu kan psikologi positif. Banyak banget teori-teori tentang bagaimana menemukan kedamaian sejati. Tapi yang mau saya sampaikan, ini mudah-mudahan bisa jadi oleh-oleh ibu-ibu, ya. Setelah pulang dari kajian ini, ada satu doa yang sangat indah dari Nabi SAW. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita bisa hafal doa ini, ya, dan kita bawa pulang. Karena dalam doa ini Rasul mengisyaratkan beberapa prinsip penting, beberapa kaidah penting kalau kita pengen ketemu yang namanya kedamaian sejati. Ini doa indah sekali, Bu. Doa ini sekaligus kaidah hidup. Mau tahu nggak? Kalau nggak mau nggak apa-apa. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Mau tahu nggak doanya? Dihafalin ya. Dihafalin, didawamkan, sekaligus dihayati. Karena dalam doa ini, Bu, ini betul-betul mengandung kaidah-kaidah, prinsip-prinsip penting kalau kita betul-betul tadi. Tujuan kita tuh pengen hidup tuh tenang, nyaman, ya, sekaligus juga ditolong sama Allah. Ngomong-ngomong, Bu, ketenangan itu beriringan dengan pertolongan Allah. Coba Anda bedah beberapa ayat dalam Quran. Beberapa kisah itu Allah mengiringi ketenangan dengan pertolongan. Contoh, ketika Rasul di Gua Thur. Tahu nggak? Kisah Rasul hijrah bersama sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar, yang Rasul itu bersembunyi di Gua Thur gitu ya. Dalam gua itu bahkan Rasul itu dikejar oleh musyrikin Quraisy, hendak dibunuh. Bahkan dikisahkan dalam beberapa riwayat mereka sudah sampai di mulut gua. Begitu kan? Tinggal mereka ngintip dikit aja ketahuan itu. Ya, dan Abu Bakar terlihat panik, cemas. Mohon maaf, Bu, Abu Bakar bukan pengecut. Abu Bakar bukan takut dirinya. Tapi siapa yang dia takuti? Dia takut Rasulullah kenapa-kenapa. Ya. Jadi betul kalau dalam riwayat Abu Bakar pucat, tegang, panik, cemas, itu bukan mentakuti dirinya. Dia bukan seorang pengecut, Sayyidina Abu Bakar. Tapi Abu Bakar begitu panik atas keadaan kekasihnya. Ini Allah abadikan dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Ya kan? Dan di situ Rasul mengungkapkan sebuah kalimat yang sangat indah, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Allah bersama kita. Lalu kalimat berikutnya dalam ayat itu, fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Dan Allah hujamkan, turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan setelah itu pertolongan. Wah. Jadi, Bu, ketenangan itu berbanding lurus dengan pertolongan Allah. Ciri-ciri pertolongan Allah tuh mau datang diantaranya dibikin tenang dulu hati kita. Makanya kalau ngebahas tentang pertolongan Allah itu bab pertamanya tentang kolbu tenang dulu. Dada lapang dulu, baru pertolongan Allah datang. Kalau dada kita masih sempit, masih ruwet, masih rungsing itu bahasa Sunda. Bahasa Jawanya apa ya? Kemerungsung. Ya. Itu ketutup tuh. Jadi perang Badar. Ketika perang Badar itu kan pertolongan Allah datang ya, Bu. Nah, Allah ceritakan sebelum pertolongan Allah turun, malaikat Allah turun, Allah kasih ketenangan dulu di hati para pasukan. Jadi ketenangan itu penting. Ya.
Begitu jiwa kita udah tenang, kolbu kita tenang, dada kita lapang, itu nanti kebuka jalan-jalan. Tapi kalau kita masih ruwet, masih banyak rungsingnya, masih banyak kemerungsungnya, masih banyak mengeluhnya, masih banyak menyalahkan keadaannya, semua ditunjuk. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Semua ditunjuk, kecuali siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kata Ustadz Lukman itu SOSKS. Apa itu? Semua orang salah kecuali saya. Enggak akan ketemu dada yang lapang, solusi jalan keluar, kalau telunjuk kita masih nunjuk pihak lain. Baru ketemu solusi jalan keluar ketika telunjuk ini nunjuk siapa? Diri sendiri. Kayak doanya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana. Atau doanya Nabi Yunus. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau kita masih gara-gara dia. Gara-gara kamu nih. Waduh. Pokoknya semua orang salah kecuali saya. Nggak ketemu. Baru ketemu solusi kalau Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, hamba yang zalim. Ini karena dosa-dosa hamba ya Rabb. Beberapa orang nggak mau ngaku. Dosa saya apa mas? Itu dosanya. Nggak merasa dosa. Repot, ketutup tuh jalan. Jadi ketenangan itu banding lurus dengan pertolongan. Nah, bagaimana doanya? Mau tahu? Nah, 3 nih. Nanti ada 3 isyarat dari Nabi. Kita kupas nih. Ini oleh-oleh dari pertemuan kita pagi hari ini. Doa untuk menemukan kedamaian sejati. Nah, ini mahal nih Bu. Masya Allah. Saya senang sama doa ini. Yuk sama-sama ya. Sama-sama ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Hafal? Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Hafal? Pelan-pelan diulang-ulang ya. Coba kita bedah dulu. Nanti boleh dicari di Google ya. Atau ibu-ibu boleh juga gabung ke channel Telegram saya. Itu saya nulis 1 e-book ya, e-book gratis yang ngebahas tentang doa ini. Pelan-pelan coba kita bedah doanya nih Bu. Ini indah sekali dan ada isyarat yang Rasulullah ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama kalimatnya adalah Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Yang pertama kita minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu kan nafs al-mutmainnah. Jadi Bu, jiwa itu ada 3 jenis minimal ya. Minimal ada 3. Yang pertama ada disebut dengan nafs al-amaratum bisu. Jiwa yang mengajak terus pada keburukan. Ini level paling kronis. Bahkan ini bukan hanya sakit tapi jiwa yang mati. Ketika dalam kemaksiatan aja masih bisa ngerasa seneng. Waduh, ngeri Bu. Ngeri Bu. Ini kalau kita insya Allah ya, saya yakin lah. Kalau kita nih Bu, insya Allah, setipis-tipisnya iman kita, kalau kita berbuat dosa, kan gelisah ya Bu. Betul ya? Pastilah itu.
ada nggak nyaman gitu. Walaupun mungkin kita kadang-kadang kalah sama hawa nafsu, kadang-kadang kita kepleset, tapi ada jiwa, ada rasa gelisah gitu ya Bu ya. Itu sebetulnya tanda bahwa hati kita masih hidup insya Allah. Tapi kalau udah nafs al-amaratun bisu, jiwa yang mengajak terus pada keburukan, itu sampai level kronisnya itu dalam kemaksiatan aja dia nyaman. Bahaya itu. Ya. Ada yang kedua, namanya nafsul lawamah. Nah itu jiwa yang labil. Kadang-kadang ketarik pada keburukan, kadang-kadang ketarik pada kebaikan. Jiwa yang masih sering menyesali dirinya sendiri. Ya. Nah, puncaknya itu nafs al-mutmainnah. Ada yang kita bahas. Ketika jiwanya itu bulat, mantep, tenang, damai. Nah, itu yang kita minta dalam kalimat pertama di doa tadi. Masih ingat? Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Dibaca masing-masing. Kalau sama-sama Allahumma inna nas'aluka. Kalau masing-masing Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Yang pertama, Rasul ngajarin minta sama Allah. Ya Allah, karuniakan kepadaku jiwa yang tenang. Karena Allah yang punya hati kita Bapak Ibu. Allah yang menggenggam hati kita. Dialah Allah al-muqallibal qulub. Zat yang maha membolak-balik hati. Hati kita sangat mudah sekali terbolak-balik. Bapak Ibu. Jadi pertama minta sama Allah. Bahkan Bu, dalam urusan sekecil apapun minta sama Allah. Rasul ngajarin begitu. Kata Nabi, untuk urusan sandal yang putus aja, minta sama Allah. Bentar saya mau nanya nih Bu, serius saya nanya nih. Pernah nggak Anda sandal putus, terus ngangkat tangan? Ya Allah, sandalku putus ya Allah. Pernah? Jujur, pernah nggak? Rasul yang nyuruh Bu. Biasain. Saya serius ini, saya nggak bercanda ini. Untuk urusan seremeh apapun ngadulah sama Allah. Sandal putus, ya Allah. Sandalku putus, ya Allah. Minyak goreng di dapur, ya Allah. Minyak, ya Allah. Oh bener Bu. Ya. Sampai sekarang Bu, anak-anak saya ajarin kayak begitu. Anak-anak saya kalau minta apapun saya bilang, minta dulu sama Allah nak. Abi rezeki dapat dari Allah. Anak-anak saya mau beli sepeda, Abi beliin sepeda baru dong. Sepeda udah rusak yang lama, udah minta belum sama Allah nak. Minta sama Allah, nanti Allah kasih. Baru diangkat tangan, ya Allah pengen sepeda baru ya Allah. Amin. Ya. Hal sekecil apapun Bu, minta sama Allah. Pengen apa-apa minta sama Allah. Boleh mintanya di sebelah kuping suami, boleh. Jadi Bu, itu Rasul ngajarin yang pertama, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Nah, setelah itu ada 3 kalimat yang ini kunci agar batin kita damai. 1, saya masih ingat, apa setelah itu? Doanya gimana? Tu'minu biliqa'ik. Itu dulu kita potong. Rasul mengisyaratkan pilar pertama agar jiwa kita damai itu tu'minu biliqa'ik. Maksudnya apa? Jiwa yang yakin. Tu'minu itu kan yakin akan pertemuan dengan Allah. Liqa. Tu'minu biliqa'ik. Maksudnya apa? Jiwa yang yakin tujuannya Allah, bukan yang lain. Ngarepnya sama Allah, bukan yang lain. Itu pilar pertama. Selama kita masih banyak berharap kepada selain Allah, gak mungkin kita menemukan ketenangan sejati. Apalagi berharap kepada manusia, itu patah hati yang disengaja. Coba diulang Bu. Berharap kepada manusia, bagus buat status WhatsApp itu. Tapi saya serius ini Bu. Sudah. Jangan
banyak ngarep sama manusia. Mohon maaf ya Bu, termasuk berharap sama pasangan, berharap sama anak. Tu'minu biliqa'ik. Tugas kita sama orang tuh ngasih aja. Kalau kita mau ngarep-ngarep sama Allah. Yang bikin capek kita jadi nikmat itu adalah ketika kita berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Dan hendaklah hanya kepada Rabbmu engkau berharap. Enak Bu. Kebanyakan dari kita tuh masih banyak ngarep sama orang. Ngarep dipuji, ngarep diakui, ngarep dihargai. Ngarep diperhatikan. Capek kita ketika kita berharap ridho manusia. Jangan letakkan kebahagiaan kita di mulutnya manusia. Kalau kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita, berharap semua orang ridho sama kita, itu harapan yang mustahil. Gak mungkin Bu, capek kita nyari ridho manusia. Makanya gak mungkin bisa tenang kalau siapa-siapa yang masih butuh ridho manusia. Pengen dihargai, pengen dipuji, pengen diakui. Kalau sama orang Bu, gak ada benernya kita, salah terus pasti. Namanya orang. Masih ingat kisah bapak sama anak yang naik keledai, masih ingat? Salah terus Bu. Bapak sama anak bawa keledai, anaknya di atas, bapaknya nuntun di bawah. Salah nggak? Diomongin orang nggak? Apa kata orang? Anak kurang ajar, durhaka, dia tega, dia bapaknya disuruh jalan, dia enak-enakan di atas keledai. Aduh, salah kita nak. Ya udah nak, tukeran nak. Bapak di atas, kamu di bawah ya. Salah nggak? Salah lagi. Diomongin orang? Apa kata orang? Bapak nggak tahu diri. Enak-enakan dia di atas keledai, anaknya suruh jalan. Itu bapak otaknya di mana sih? Waduh. Nak, salah nak. Kita naik berdua aja nak. Naik berdua di atas keledai. Salah lagi? Salah lagi. Diomongin lagi Bu? Diomongin. Apa kata orang? Mereka nggak punya peri kebinatangan. Keledai kecil dinaikin berdua, kasihan itu. Binatang juga punya perasaan. Woi, salah lagi. Ya udah nak, sekarang kita turun aja lah, kita tuntun berdua. Salah lagi? Diomongin orang? Apa kata orang? Bodoh. Bawa keledai bukannya dimanfaatin malah dituntun. Aduh, gimana nak? Ya udah, sekarang Bapak punya ide. Gimana? Kita gotong keledainya ya. Kali ini semua orang sepakat Bu, mereka orang gila gitu. Capek Bu kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Makanya tu'minu biliqa'ik, udah puas dengan penilaian dari Allah. Lagi pula Bu, mohon maaf ini. Kalau kita nyari ridho manusia, hari ini kita wafat, besok lusa, orang tuh lupa sama kita. Betul nggak? Ada sebuah kalimat begini. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari ridho siapapun. Ngapain kita jungkir balik pengen dilihat orang? Hari ini kita wafat Bu, besok lusa orang tuh lupa sama kita. Adalah mungkin yang masih ingat, anak, pasangan, ya setahun 2 tahun lah. Habis itu mereka sibuk lagi dengan dunianya sendiri. Terus ngapain kita capek-capek nyari pandangan orang? Dikit-dikit pengen kelihatan. Memang kita tuh punya kebutuhan dasar Bu secara psikologis. Kalau bahasa saya tuh P3K. Apa P3K? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Bukan. P3K tuh ini kebutuhan dasar kita secara psikologis. Pengakuan, penghargaan,
perhatian, kasih sayang. Apa? Pengakuan, penghargaan, perhatian, kasih sayang. Itu memang secara psikologis tuh kita butuh itu. Betul nggak? Kita pengen diakui. Ya. Kita pengen dihargai, pengen diperhatikan. Ya. Dan kita pengen dikasih sayangi. Itulah memang itu. Makanya tapi kalau kita letakkan itu kepada orang, waduh. Apa ya? Gemuruh di hati. Tapi begitu kita letakkan kebutuhan itu kepada Allah, nyaman, Bu. Allah itu bukan hanya akan mengakui, Allah itu maha detail catatannya. Allah itu bukan hanya menghargai, Allah itu mensyukuri sekecil apapun kebaikan hambanya. Meskipun kita berbuat baik di malam hari, ya, di tengah gelap, ya, bagaikan semut hitam di atas batu yang hitam, di malam gelap gulita, Allah tuh detail catatannya, puas balasan dari Allah. Ya. Allah bukan hanya memperhatikan, Allah itu maha tahu sehalus apapun lintasan hati kita. Jadi udah Bu, orang yang puas dengan balasan dari Allah, hatinya tuh mantep sudah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksud tujuan hidupku, dan ridhomu lah yang aku harap. Itu pilar pertama. Tu'minu biliqa'ik. Satu. Masih hafal doanya? Coba diulang lagi. Allahumma inni as'aluka. Saya dulu. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Nah itu, ada 3. Kita baru bahas yang 1. Apa yang 1 itu? Tu'minu biliqa'. Yakin ujungnya kita akan ketemu sama Allah, Allah tujuan kita, dan Allah tempat kita berharap. Gak ada motif lain di hati kita, kecuali pengen Allah lihat. Ya Allah saksikan ya Rob. Kita berbuat baik sama orang, kita beramal soleh, saksikan ya Allah. Mantep Bu. Jadi orang yang sudah punya tu'minu biliqa'ik, dia dicaci dia gak tumbang, dia dipuji dia gak terbang. Ikhlas. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Wa tarada biqadai. Apa artinya? Jiwa yang ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Ini pilar kedua dari kedamaian hakiki, Bu. Ridho ini Bu, Masya Allah, ini amalan yang besar di sisi Allah. Ya. Bahkan kata para ulama Bu, amalan hati yang ridho ini bobotnya bisa lebih berat dibandingkan sholat malam. Amalan hati yang ridho ini bobotnya bisa lebih berat daripada puasa sunnah. Amalan hati yang ridho ini bobotnya bisa lebih berat daripada umroh. Maksudnya gimana? Ada Bu, seorang hamba yang mungkin ibadahnya biasa-biasa aja lah gitu ya. Gak soleh-soleh amat gitu. Yang penting yang wajib dia pegang. Yang sunnah ya kadang-kadang. Biasa-biasa aja gitu amalannya. Tapi ternyata hamba ini punya kedudukan mulia di sisi Allah. Lantaran apa? Hatinya tuh ridho Bu. Dia tuh gak ngeluh gitu. Apapun yang Allah tetapkan tuh, dia tuh bangun pagi tuh dengan ceria, cerah, wajahnya, senyum. Ini berat Bu di sisi Allah. Makanya senyum tuh bukan hal yang kecil. Sebaliknya,
Kata para ulama, setan itu paling senang dengan seorang mukmin yang berhati murung. Itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Tidak ada yang paling disenangi setan melebihi seorang mukmin yang berhati murung. Murung tahu murung? Murung bahasa Jawanya apa? Hah? Apa bu? Jamut? Jabrut? Oh, cemberut ya? Cembetat, cembetut gitu. Kalau bahasa Sundanya tuh baut gitu. Cembetat. Dilihat tuh. Itu berat loh bu. Sebaliknya, kata ada hamba yang senyum gitu ya. Itu tanda ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Itu besar di sisi Allah. Coba sekali lagi. Kasih senyuman paling indah buat kanan kirinya. Coba silakan. Makanya para sahabat itu bu. Para sahabat itu kalaupun dia mau nangis, dia habiskan tangisan itu di atas sajadah. Dia ngadu kepada Allah. Ya Allah. Tapi setelah itu dadanya lapang dan dia ketemu orang tuh dengan senyuman gitu. Bu, nih ya, ini penting nih. Kenapa urusan ridho itu penting? Allah itu ketika menyapa hambanya yang banyak dosa, Allah masih lembut. Misal, dalam Quran surat Az-Zumar. Ini kita semua mungkin hafal sebagian. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Masya Allah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Anda bayangkan bu, ini yang Allah panggil siapa? Hamba-hamba yang melampaui batas. Artinya apa? Ini yang dosanya udah gede. Tapi masih Allah sapa dengan mesra. Masih Allah panggil hamba-hambaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kayak dipanggil gitu. Sini balik nak, balik. Balik wahai hambaku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tuh mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Kayak pengen dipeluk gitu sama Allah. Kayak disapa, "Ai sini balik wahai hambaku." Itu ketika Allah menyapa hamba yang banyak dosa, yang melampaui batas. Tapi ketika Allah menyapa mereka yang enggak ridho, perhatikan kalimatnya. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qadai falyakhruj min tahtis samai wal yatlub robban siwai. Tuh. Apa artinya? Katakan kepada mereka yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas ketetapanku, silahkan keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Itu apa bu namanya? Diusir. Makanya perkara ridho itu penting. Dan orang tuh akan mudah ridho kalau yang dia harap tuh ridhonya Allah. Ya Rob, apapun yang terjadi dalam hidupku asal engkau ridho, aku rapopo. Hamba ridho ya Rob. Mau sehat, sakit, kaya, miskin, dipuji, dicaci, dideketin, dijauhin. Kayak doanya Nabi. Fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardo. Asal engkau ridho ya Rob, asal engkau enggak marah, asal dengan ini engkau maafin hamba ya Rob, asal dengan ini engkau makin sayang sama hamba ya Rob, hamba ridho ya Allah. Aduh, dan dengan itu akhirnya Allah pun ridho.